Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus beribadah dan mengibadahi Allah semata. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kalau coba kita melihat negara-negara yang sudah maju, di mana kemakmuran sudah berlimpah, kekayaan sudah berlimpah, teknologi pun sudah berlimpah. Namun ada angka-angka yang cukup menarik untuk kita cermati. Justru di negara-negara yang serba berlimpah materi, ekonomi, dan teknologi, justru tingkat depresi, tingkat kekecewaan, bahkan tingkat bunuh diri manusia di negara-negara tersebut cukup tinggi, bahkan tinggi. Dan angka yang cukup menarik juga kalau kita melihat negara-negara berkembang yang mungkin dari sisi ekonomi, materi, teknologi tidak sebaik dan berlimpah seperti negara-negara maju. Tapi faktanya tingkat bunuh diri cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari informasi atau penjelasan ini? Sejatinya berlimpahnya ekonomi, berlimpahnya kemakmuran, berlimpahnya teknologi tidak otomatis menjadikan orang itu bahagia. Banyaknya harta, banyaknya materi, penguasaan teknologi sehingga mereka sukses, namun sukses mereka tidak otomatis menjadikan mereka bahagia. Maka ada hal lain yang harus kita sikapi. Ternyata sukses di dunia tidak otomatis menjadikan manusia bahagia. Maka perlu dicari apa pasalnya, apa sebabnya manusia masih belum bahagia walaupun memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki kedudukan. Apa sebabnya? Ada hal simpel yang perlu coba kita amati. Ada orang-orang yang berkata sesungguhnya tidak terlalu penting apa yang terjadi, tapi yang jauh lebih penting bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi. Kalau kita sudah bisa melihat masalah ini dengan jernih, maka kemudahan, kelancaran, kebaikan, bahkan kebahagiaan akan mudah untuk kita dapatkan. Berapa banyak hari ini orang kecewa, depresi, stres karena apa yang terjadi. Ketika yang terjadi adalah baik buat dia, mungkin dia mudah menerimanya. Tapi ketika buruk buat dirinya, sulit dia untuk menerima peristiwa kejadian itu. Maka benar sekali tidak terlalu penting apa yang terjadi, tapi bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi. Contoh paling sederhana, kita semua tentu berinteraksi dengan manusia, punya sahabat, punya teman. Kalau coba kita hitung-hitung teman-teman kita, dari sekian banyak teman-teman kita, sebut sajalah kita punya teman-teman baik sekian orang. Lalu coba dikurang dengan teman-teman kita yang tidak baik. Berapa sisanya? Berapa hasilnya? Apakah masih banyak orang yang baik atau tidak baik pada teman kita? Kalau setelah dikurangi orang-orang baik dengan tidak orang baik, menjadi paling banyak adalah orang tidak baik teman-teman kita, maka perlu disiasati, perlu dicermati bagaimana kita mengelola pertemanan kita sehingga menjadikan teman-teman kita adalah orang-orang yang baik. Maka ini menjadi acuan buat kita semua. Manakala kita punya teman-teman tidak baik, lalu kita pun bersikap tidak baik, tidak tepat mengelolanya, maka menjadi hal-hal yang buruk buat kita. Menjadi kita stres, depresi, dan seterusnya. Tapi kalau kita sadar, kita kelola teman-teman kita dengan cara yang baik, sehingga menghasilkan teman-teman yang baik, itu semua bisa menjadikan kebahagiaan buat kita semua. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Jadi ketika bicara masalah kesuksesan dan kebahagiaan, ternyata tidak berkorelasi langsung.
Orang yang sukses di dunia belum tentu dia bahagia. Bahkan kalau kita coba melihat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian yang datang bukan orang sukses dan bahagia, bukan orang kaya yang bahagia, tapi mereka merasa walaupun mereka punya kekayaan, punya harta, mereka belum bahagia, maka mereka mencari ilmu. Ini yang disebut dengan proses. Maka apapun yang terjadi, kita sikapi dengan benar. Kita lakukan proses yang benar agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dengan proses yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.